Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Baik lagi bersama gue Stafril di Sabar Bahas Sinema. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas mengenai film Sri Asih. Film Sri Asih adalah film kedua dari jagat sinematik Bumi Langit yang sebelumnya udah nayangin satu film, yaitu Gundala yang hadir 2019 lalu. Sebenarnya Sri Asih ini harusnya tayang beberapa tahun lalu, tahun 2020, tapi karena adanya pandemi COVID akhirnya ditunda sampai beberapa tahun, dan beberapa tahun ini bisa ditayangin. Oke, tanpa banyak lagi basa-basi, inilah review gua mengenai film ini. Kita bisa mengatakan kalau sebenarnya secara teknis film Sri Asih ini adalah film yang merupakan peningkatan yang cukup tajam ya dibandingkan pendahulunya di jagat Bumi Langit, yaitu sebut aja Gundala. Ya, unsur teknis di Sri Asih ini kelihatan banget meningkat, baik itu dari CGI, dari sinematografinya, kemudian dari efek visualnya, kemudian dari editingnya. Itu kelihatan peningkatan banget dari sisi teknisnya di Sri Asih ini. Kalau begitu, secara narasi film Sri Asih ini bukanlah sesuatu yang spesial juga. Mungkin ada beberapa yang suka, tetapi sangat banyak hal yang bisa dibenahi, sangat banyak yang harus dijadikan pekerjaan rumah untuk bisa memperbaiki hal ini ke depannya. Hal ini dimulai dari build up-nya yang gak terlalu konsisten dari segi pacing. Kemudian di awal itu kelihatan muter-muter dan gak jelas arahnya mau dibawa kemana. Plotnya berjalan di tempat, kemudian banyak plot device yang dibuat secara tiba-tiba, kemudian banyak adegan yang terkadang tidak sinkron satu sama lain. Hal ini kemudian ditambah dengan editingnya yang rada-rada jumpy, yang semakin membuat ceritanya itu nggak terlalu enak untuk diikuti. Dan akhirnya plotnya hanya diakhiri dengan plot twist yang nggak kuat juga dari segi pembangunannya, dan cuma dibuat untuk mewujudkan penontonnya ya. Babak ketiganya ya cukup ada isinya lah, cukup seru lah kalau kita melihat dari actionnya, walaupun memang tetap masih banyak PR-nya film ini sih. Dan untuk universe-nya ya kelihatan sebenarnya kalau ini ingin membangun universe-nya ke depannya, tetapi pembangunan universe ini masih kelihatan terbata-bata dan mungkin masih perlu dipoles lagi untuk ke depannya. Tapi cukup kelihatan mau kemana arahnya, dan kelihatan kalau jagat Bumi Langit ini mungkin akan menjadi satu-satunya jagat sinematik Indonesia yang survive untuk kedepannya. Kemudian untuk pembangunan karakternya Sri Asih juga nggak terlalu dibahas dengan dalam. Ya, hal ini dapat dilihat dari evolusi karakternya yang benar-benar dibangun dengan terburu-buru. Maksudnya itu gini ya, sebenarnya sebelum jadi Sri Asih dia menjadi seorang Alana gitu. Alana adalah seorang tarung yang sulit lah untuk mengontrol kekuatannya. Tetapi kemudian dia pun bertemu dengan beberapa orang, dan secara tiba-tiba ia langsung bisa mengontrol kekuatannya. Maksudnya itu gini, seharusnya itu untuk segi karakterisasi sendiri itu bisa dibangun lebih pelan lagi, diperlihatkan prosesnya dengan mulus bagaimana Alana berubah menjadi Sri Asih. Tetapi di sini tuh nggak berhasil diperlihatkan dengan baik juga, dan masih terlalu cepat lah kalau gue bilang. Maksudnya semuanya dibuat tiba-tiba, terburu-buru. Apa yang mau dikejar sama mereka? Film ini sebenarnya wasted potential ya dari beberapa sisi, karena memang ada potensi-potensi yang gue lihat bisa dipoles lagi, tapi nggak berhasil dipoles secara utuh oleh tim produksinya. Ya mungkin banyak yang memuji pesona Pevita sebagai Sri Asih, tapi bagi gua sendiri Pevita itu masih belum secara utuh bisa menghidupkan karakternya. Ya gua sempat baca, dan memang dia juga mengakui sendiri kalau dia ngelakuin stunnya dengan baik, dan hal itu memang berhasil dilakuin Pevita dengan sangat baik. Tetapi ketika dia nggak lagi melakukan stun, lagi nggak berantem, karakternya belum berhasil disajikan oleh Pevita dengan sangat baik, atau dengan sempurna, atau dengan utuh. Jadinya karakternya terasa tanpa rasa, mati rasa, nggak benar-benar nyampe emosi yang ingin disampaikan oleh Sri Asihnya, oleh Pevita sebagai Sri Asihnya.
terutama ketika ia menjadi Alana itu kita nggak dibuat benar-benar menaruh simpati atau bagaimana dengan karakter Alana, dan hal itu benar-benar suatu hal yang sangat disayangkan karena kembali lagi gue bilang banyak hal yang bisa dikembangin lagi dari segi karakterisasinya, tetapi ya dalam beberapa sisi udah bisa lah tapi ya gue tetap menaruh standar yang tinggi. Gue tetap mengatakan kalau film ini masih membutuhkan banyak polesan lagi, film ini masih membutuhkan banyak pengembangan lagi, pendekatan lagi. Gue bilang jangan terlalu bias lah untuk menilai suatu film. Maksudnya gini ya, mungkin Sri Asih ini adalah sebuah pencapaian ya untuk perfilman nasional, tetapi kita juga nggak harus dibutakan oleh penyajiannya yang masih memiliki banyak PR. Kemudian kita memuji, tapi kita lupa untuk memberikan kritikan untuk filmnya. Film ini tuh membutuhkan kritikan kalau gue bilang, dan gue di sini mencoba untuk melakukan hal itu. Gue di sini mencoba untuk memberikan kritikan. Mungkin bagi gue yang memang suka nonton, gue akan ikutin perkembangan jagat sinematik Bumi Langit ini. Sebenarnya bukan cuma Bumi Langit doang yang gue ikutin, tapi universal first apapun yang ada di film Indonesia gue akan ngikutin semuanya, termasuk Gatot Kaca yang kurang memuaskan juga di film pertamanya. Kemudian Skylar Valentine yang katanya akan bangkit lagi tahun depan. Ya, sebagai fondasi Sri Asih mungkin cukup menarik, tapi masih banyak PR, masih banyak yang perlu dibenahi. Gue nggak akan mengomentari soal CGI karena memang gue nggak punya bandingnya yang benar-benar head to head di film ini nasional. Tetapi kalau dari cerita sendiri, narasi masih biasa aja, masih cenderung terbata-bata, daya pacunya masih belum konsisten, pembangunan karakterisasinya belum utuh, dan benar-benar masih banyak PR lah. Dan untuk Pevita juga mungkin bisa lebih meningkatkan lagi aktingnya untuk kedepannya, daripada cuma bisa fighting doang dengan koreografi yang cantik, walaupun juga masih ada kekurangan sana sini, tapi dia ngelakuin stunnya sendiri tuh gua apresiasi. Tetapi untuk bagian menyalurkan emosinya kepada penonton, menghidupkan karakternya, kemudian membuat penonton peduli dengan bagaimana sifat kerjanya, Pevita belum benar-benar berhasil melakukan hal itu. Sekian dulu dari gua. Seperti biasanya, lupa like, comment, subscribe channel ini, share video ini jika kalian anggap ini bermanfaat. Gue Syafil, see you another time, and bye bye, adios.